Halo, Shalom Rocky. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Pasti kabar baik ya. Nah, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini. Minggu ini kita masih beribadah di rumah kita dulu ya. Karena keadaan yang sekarang tidak memungkinkan kita untuk beribadah di gereja seperti dulu lagi. Tapi kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan itu maha hadir. Sebab 2-3 orang berkumpul dalam namanya, pasti Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Karena Tuhan itu, Ia adalah Tuhan yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kakak juga mau kasih tahu kepada adik-adik semua bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Buktinya bahwa kita itu masih ada sekarang, kita diberikan kekuatan, penghiburan, dan sukacita dari Tuhan. Itu salah satu bukti karya nyata Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita mau bersukacita, bersorak, memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kita siapkan hati kita untuk memuji, memuliakan Tuhan melalui setiap pujian dan penyembahan kita kepadanya. Nah, sekarang kan kita mau beribadah nih. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan dulu hal-hal yang dapat mengganggu kita selama beribadah. Sebelumnya kakak David mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah melalui pujian dan penyembahan ini, hatimu disenangkan ya Bapa. Engkau sertai Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang
Nah adik-adik, sekarang waktunya kita masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kakak David mau tanya, mungkin adik-adik masih ada yang ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Kakak David kasih deh petunjuknya. Salah satunya yaitu ketika siapa yang berjalan di atas air? Apa? Benar, yaitu Yesus. Dan salah satu muridnya Petrus. Tapi Petrus akhirnya dia karena kurang percaya, bimbang karena ia melihat ombak, akhirnya dia pun tenggelam. Nah, masih kaitannya dengan iman, kakak David mau cerita salah satu tokoh Alkitab yang sudah sering kita dengar. Siapa ya? Mari kita saksikan video yang berikut ini. The Faithful Hall of Fame, Moses. This is Moses, who was an Israelite born in Egypt in a time when Israelite boys were not supposed to live. The Israelites were slaves to the Egyptians, but God had a special plan for Moses. Hey, everyone! After rallying God's people to them, Moses and Aaron went to the Pharaoh. And said, "This is what the Lord, the God of Israel, has said. Let my people go." And Pharaoh made the Israelites work harder because of this. Hey, where are you? Huh? The foremen of the Israelite slaves were angry with Moses and Aaron for causing this trouble. So Moses cried out to God and asked why this was happening. But God said, "You will see what I will do. I am the Lord. I will deliver you from slavery." Wow, okay. Hey! Moses told this to the people, Hey! but they were so discouraged that they didn't listen to him. Whatever. God told Moses to go to Pharaoh and to do exactly as he said. So Moses and Aaron went to the Pharaoh. Hey! God told them to take the staff and throw it down before Pharaoh. Huh? Pharaoh was not impressed. He called his wise men and sorcerers, and they did the same thing. Hooga. But Aaron's staff swallowed up the sorcerer's staff. Yet Pharaoh's heart was hardened, and he would not listen to them, Shoot. just as God had said. Then the Lord said to Moses, "Go to the banks of the Nile River and meet Pharaoh." Hey, Pharaoh! Oh, man! Moses and Aaron did just as God had said. But again, Pharaoh's magicians did the same miracle, and Pharaoh refused to let God's people go. So God sent 9 more plagues to Egypt to show his power. Even with all the suffering, Pharaoh's heart stayed hard, and he would not let the people go. On the night of the last plague, Pharaoh woke up and heard a great cry in Egypt, Oh, no. for there was not a house in Egypt where someone was not dead. Pharaoh summoned Moses and Aaron and told him to be gone with the Israelites. So the Israelites left Egypt immediately and made their way to the promised land, taking with them many riches from Egypt, and they took Joseph's bones as they had promised him many years before.
But after they had gone, Pharaoh changed his mind and readied his army to take back the Israelites. When the Israelites saw Pharaoh and his armies come, they were terrified. But God made a way for them. Through all of this, the Israelites saw the great power of their God, the one true God, and they put their trust in Moses, his servant. Nah, adik-adik, bagaimana filmnya? Luar biasa bukan? Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Adik-adik, dari sini kita bisa melihat bahwa hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Bayangkan Tuhan Yesus harus bikin berapa tulang untuk menegur Firaun. Tapi tetap juga ia bersikeras, ia tidak mau. Kehebatan Tuhan membuat bangsa Israel bisa diselamatkan. Adik-adik, minggu lalu kita berbicara firman tentang apa? Iman percaya. Nah, jadi adik-adik, kenapa kita harus beriman kepada Yesus? Kenapa bukan beriman kepada yang lain? Kenapa bukan beriman kepada orang tua kita? Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan hal yang hebat itu. Orang tua kita tidak bisa. Makanya kita hanya bisa beriman kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia, bukan bangsa Israel saja, tapi kita semua anak-anaknya. Adik-adik, itulah yang membuat kita harus sadar bahwa hanya Yesus yang menjadi iman percaya kita. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Apalagi baru-baru kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia disalib untuk menyelamatkan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ingat adik-adik, hanya Yesus Kristus yang menjadi iman percaya kita, tidak ada yang lain. Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak harap adik-adik selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin cuci tangan, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi agar tubuh kita tetap kuat. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan bangsa dan negara kita agar masalah yang dihadapi cepat berlalu. Sekian ibadah Rocky minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.